ابدأ أخي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون: فرضت الصلاة الرباعية ركعتان. كانت الصلاة عندما فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ركعتين: الظهر والعصر والعشاء والفجر والمغرب ثلاثا. ثم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ففرضت أربعا، وذلك بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتركت صلاة السفر على الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ikhwatul kiram, kita melanjutkan pembahasan sirah Nabi yang mulia SAW dan masih dalam peristiwa Isra Mi'raj. Berkata pengarang kitab kita, salat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang 4 rakaat asalnya adalah 2 rakaat. Tatkala salat diwajibkan atas Nabi yang mulia SAW pada malam beliau dimi'rajkan, diperjalankan, diisrakan, zuhur, asar, isya, fajar, ya, maghrib, semua yang dari zuhur, yang asar, isya dan fajar semuanya 2 rakaat. Adapun maghrib 3 rakaat. Jadi asal salat adalah 2 rakaat kecuali maghrib karena dia witir siang hari. Ya, witir penghujung siang masuknya malam dia 3. Adapun selainnya 2 rakaat. Kemudian hijrahlah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Di sanalah diwajibkan menjadi 4 rakaat yang 2. Zuhur, asar, isya. Adapun subuh tetap 2 rakaat. Maghrib tetap 3 rakaat. Itu disyariatkan ketika Nabi telah tiba di Madinah. Adapun yang asalnya 2 rakaat, zuhur 2, asar 2, isya 2, dikembalikan kepada asalnya manakala seorang sedang bersafar. Jadi mengapa kita salat musafir 2 rakaat? Zuhurnya 2, asarnya 2, isyanya 2. Jawabannya kembali kepada asal salat adalah 2 rakaat. Ketika mukim ditambah menjadi 4, ketika musafir kembali lagi menjadi 2. Naam. Rawal Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Aisyah radhiyallahu anha qalat faradallahu as-salata hina faradaha rak'ataini fil hadari was safari wa zida fi salatil hadar. Al-Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya dari Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah berkata, Allah mewajibkan salat manakala Allah wajibkan dalam jumlah 2 rakaat. Ya, baik ketika seorang dalam kondisi mukim maupun musafir. Ya. Kemudian setelah itu ditambahkanlah, ya, dalam salat keadaan mukim menjadi 4 rakaat. Kembali lagi ke asalnya manakala seorang pergi musafir. Naam. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الأولى. Nah, dalam riwayat lainnya dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha wa dia berkata, asal salat itu diwajibkan 2 rakaat. Manakala Nabi telah berhijrah kota Madinah diwajibkanlah menjadi 4 rakaat. Dan dalam kondisi safar kembali ke asalnya 2 rakaat. Nah. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة ركعتان إلى المغرب فإنها كانت 3 ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة 4
في الحضر وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Aisyah. Ibunda Aisyah berkata, adalah pertama kali diwajibkan atas Rasulullah SAW dari sholat 2 rakaat kecuali maghrib. Maghrib tetap dia ganjil karena dia adalah witirnya siang hari, maka dia tetap 3. Kemudian Allah sempurnakan zuhur dan asar dan isya, ya, menjadi 4 rakaat ketika dalam keadaan mukim, dan ditetapkan sebagaimana awalnya 2 rakaat manakala seseorang bersafar. Maka sholat orang musafir itu seyogyanya tidak disempurnakan, dikembalikan ke asal sholat menjadi 2 rakaat. Isyanya 2, zuhur asarnya 2. Naam. قال الحافظ في الفتح يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 وفي السفر 2 والذي يظهر لي وبه نجتمع الأدلة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء 2 إلى المغرب ثم زيدت بعد الهجرة إلى الصبح كما روى ذلك ابن حبان في الصحيح بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت صلاة الحضر والسفر 2 فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وطمأن زيد في صلاة الحضر 2 وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan bahwasanya riwayat Aisyah seolah-olah bertentangan dengan riwayat Ibnu Abbas yang terdapat dalam Sahih Muslim yang berbunyi, Allah mewajibkan salat di atas lisan Nabi kalian ketika dalam keadaan mukim 4 rakaat dan dalam keadaan safar 2 rakaat. Ya, jadi seolah-olah itu memang sudah seperti itu keadaannya. Berbeda dengan riwayat Aisyah, asalnya 2 menjadi 4. Dalam riwayat Ibnu Abbas 4 kembali 4 rakaat dalam keadaan mukim, kemudian ketika safar menjadi 2. Jadi seolah-olah asalnya 4, safar menjadi 2. Dalam riwayat Aisyah asalnya 2 menjadi 4 kecuali ketika safar. Maka berkata pengarang kitab kita, walladzi yadhharu li wa bihi tajtamil adillah, yang lebih benar menurut saya dengan mengumpulkan dalil-dalil bahwasanya salat itu pada malam dimi'rajkan Nabi SAW 2 rakaat kecuali maghrib, kemudian ditambah setelah hijrah kecuali subuh tetap 2 rakaat. Sebagaimana riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Aisyah, dia berkata diwajibkan salat dalam keadaan mukim dan musafir 2 rakaat. Ini asalnya. Manakala Rasulullah SAW tiba di kota Madinah dan beliau telah tentram, tenang, tak lagi terganggu dengan kaum musyrikin karena beliau sudah kuat di kota Madinah, ditambahkanlah salat bagi orang-orang mukim, ya, 2 rakaat lagi menjadi 4, ya, dan dibiarkan salat fajar tetap menjadi 2 rakaat karena panjangnya bacaannya, dan salat maghrib tetap 3 rakaat, ya, dan salat maghrib dijadikan menjadi 3 rakaat karena dia adalah merupakan witir, salat witir di siang hari, ya. Nah, ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وعلى هذا المراد بقول عائشة رضي الله عنها فأقرت صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا أنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة. Ya, tatkala telah sempurna salat 4 rakaat, ya, maka diringankanlah dikala seseorang musafir. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Bila kalian berjalan di muka bumi, maka tidak mengapa kalian memendekkan salat.
Maka dengan itu perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka ditetapkanlah salat safar. Ya, ay bi'tibari ma ala ilaihi al-amru min at-takhfif. Menjadi 2 rakaat karena ya perkaranya dalam rangka untuk meringankan orang ketika safar. Bukan maknanya dia terus-menerus menjadi 2, enggak. 2 itu manakala safar saja. Ya, oleh karena itulah fala yalzamu min dzalika annal qasr azimah. Bukanlah maknanya orang ketika musafir itu mengerjakan sholat 2 rakaat itu adalah merupakan azimah, tidak. Tapi dia merupakan rukhsah, keringanan. Dalam hukum fikih ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Azimah adalah pelaksanaan sebagaimana Allah tentukan. Ya, azimah hanya sholat itu 4 rakaat. Karena itulah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika musafir, ya azimah ini diberikan Allah keringanan. Keringanan itu namanya rukhsah. Diizinkan oleh Allah untuk dipendekkan menjadi 2 rakaat. Ya, inilah rukhsah. Jadi artinya boleh seorang ketika musafir untuk memendekkan salat karena itu adalah merupakan hukum rukhsah, keringanan. Tapi bukan menjadi kewajiban. Kalaupun sekiranya ketika musafir dia tetap mengerjakan 4 rakaat salat zuhur, asar, isya, maka salatnya sah. Kalau dia pendekkan menjadi 2, itu berarti dia telah mengambil rukhsah, artinya keringanan. Jangan dianggap harus ya ketika seorang musafir mengerjakan qashar 2 rakaat zuhur, asar, isya harus hukum azimah, tidak. Itu hukum rukhsah. Itu keringanan saja yang boleh diambil, boleh ditinggalkan, dan mengambilnya lebih utama. Ini menurut pendapat kebanyakan para ulama. Walaupun sebagian ulama ada yang mewajibkan ketika safar untuk memendekkan, tak boleh dipanjangkan. Menurut sebagian ulama tidak boleh dipanjangkan, harus dipendekkan. Karena itulah tradisi Nabi ketika musafir tidak pernah menyempurnakan salat tapi memendekkannya. Tapi jumhur mengatakan bukan wajib, itu hanyalah merupakan ya rukhsah, keringanan semata. Naam. As-salatu kanat ila Baitul Maqdis wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila Baitul Maqdis wa yaj'alu al-Ka'bata bainahu wa baina Baitul Maqdis hatta hajara wa nazala al-wahyu bitahwil al-qiblah kama sayati insyaallah taala. Ya, kemudian salat itu awalnya adalah ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ke Al-Aqsa. Ya, adalah Rasulullah SAW itu diperintahkan di awal salat untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Nabi menjadikan Ka'bah menjadi ya antara Nabi dan antara Baitul Maqdis. Ya. Hingga Rasulullah SAW hijrah. Jadi awalnya Rasulullah salatnya di Mekah itu ke arah Baitul Maqdis, tapi Nabi sengaja salat dengan menjadikan Ka'bah itu ya searah dengan Baitul Maqdis. Walaupun ke Baitul Maqdis, tapi tetap Rasulullah SAW menjadikan Ka'bah di tengah-tengah antara beliau dan Baitul Maqdis. Ya, Ka'bah. Kalau kita salat di Masjidil Haram, kan salatnya mengenai Ka'bah ini, dimanapun juga. Baitul Maqdis di sini, maka Nabi salatnya di sini, mengarah ke Baitul Maqdis, tapi antara beliau dan Baitul Maqdis ada Ka'bah. Nah. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih sesuai Sahih Bukhari dan Muslim dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah menghadapkan wajahnya ketika salat ke arah Makkah, ketika beliau di Makkah ke arah Baitul Maqdis. Jadi ketika beliau di Makkah salatnya ke arah Baitul Maqdis, tapi dengan menjadikan Ka'bah antara beliau dan Baitul Maqdis. Manakala Nabi telah hijrah kota Madinah sejarak 16 bulan,
Ya, berarti setahun lebih 4 bulan, maka Rasulullah SAW memalingkan wajahnya secara total ke Ka'bah, tidak lagi ke Baitul Maqdis. Yang membuat goncang orang-orang Yahudi dan sebagian daripada orang-orang Islam. Kata mereka, orang Yahudi, Muhammad mengapa memindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram? Kalaulah Baitul Maqdis itu salah, mengapa dahulu mengarah ya ke sana? Ya, kalau andai kata dia benar kiblatnya, mengapa harus dipindahkan ke kiblat yang lain? Bahkan sebagian orang-orang ada yang murtad gara-gara perpindahan kiblat tersebut. Maka Allah turunkan ayat dalam surah Al-Baqarah bahwasanya timur barat milik Allah. Kemanapun Allah perintahkan, hamba harus tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'am. Insyiqaqul qamar. Qala al-Qadi Iyadun, insyiqaqul qamari min ummahati mu'jizatin nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawaha iddatun min as-sahabati radhiyallahu anhum ajma'in ma'a dhahiril ayatil karimah wa siyaqiha. Ya, kemudian setelah peristiwa ini, peristiwa Isra Mi'raj, kita pindah kepada topik lainnya, yaitu kisah terbelahnya bulan. Qadhi Iyad menyebutkan bahwasanya bulan itu terbelah adalah merupakan dari bentuk mukjizat Nabi yang maha luar biasanya. Ya. Dan kisah terbelah bulan menjadi dua itu diriwayatkan oleh banyak sahabat. Dan hal itu pun senada dengan ayat yang termuat dalam surat namanya surat Al-Qamar. Ya, terbelah dua bulan. Mukjizat Nabi SAW. Allah membelah bulan menjadi dua dengan perintahnya. Terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir ajma'a al-muslimuna ala wuqu'i dhalika fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam wa ja'at bidzalika al-ahadits al-mutawatirah min turuqin mutaaddidatin tufidul qat'ah inda man ahata biha wa nadhara fiha. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan telah tegak kesepakatan kaum muslimin bahwasanya hal ini, yaitu terbelah duanya bulan, benar-benar terjadi di zaman Nabi SAW. Dan alangkah banyaknya hadis-hadis yang datang menjelaskan hal ini dari berbagai macam jalur yang menunjukkan peristiwa ini benar-benar terjadi bagi orang-orang yang mau memperhatikannya, memikirkannya. Naam. Rawa Syekhani fi sahihayhima an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum ayatan fa arahumul qamara shiqqataini hatta ra'au hira'a bainahuma. Al-Imam Al-Bukhari Muslim Asy-Syaikhan dalam kitab sahih keduanya dari jalur Anas meriwayatkan bahwasanya penduduk Mekah pernah meminta dari Rasulullah SAW untuk menunjukkan kepada mereka bukti kenabiannya. Maka Rasulullah tunjukkan mereka kepada bulan. Maka bulan itu pun terbelah menjadi dua potongan. Ya, sehingga mereka melihat bulan dipisahkan ya dengan gunung Jabal Thawr. Ya, yang di sana ada gua Hira. Sepotong bagian sisi kanan, sepotong lain dalam bagian sisi kiri. Terbelah dua bulan. Naam. Warawa Syekhani fi sahihayhima an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala in shaqqa al-qamaru wa nahnu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Mina faqala ishhadu wa dhahabat firqatun nahwal jabal. Al-Imam Al-Bukhari Muslim meriwayatkan juga dalam kitab sahih keduanya dari Abdullah bin Mas'ud. Berkata Abdullah bin Mas'ud, telah terbelah dua bulan dan kami bersama Nabi SAW ketika kami di Mina. Maka Nabi berkata, maka saksikanlah. Wa dhahabat firqatun nahwal jabal. Ya, satu potongan berangkat menuju satu sisi gunung lain. Naam. وروى مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأحمد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين فقال
اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولون سحر مستمر ويقول سحر مستمر. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya Imam Ahmad dalam musnadnya, dan lafaz redaksinya adalah lafaz Imam Ahmad. Dari hadis Anas bin Malik, dia berkata, orang-orang Mekkah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukti kenabiannya, maka terbelah dualah bulan di kota Mekkah, 2 kali. Maka Allah turunkan ayat yang berkaitan dengan ini, surat Al-Qamar, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqtarabatis sa'atu, telah dekat kiamat, wan syaqqal qamar, dan telah terbelah 2 bulan, wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Manakala mereka melihat tanda tersebut, mereka malah berpaling dan berkata, ini adalah merupakan sihir yang berketerusan. Nah, jadi orang-orang Quraisy ketika meminta agar ditunjukkan tanda kenabian Nabi SAW, Nabi mengatakan, bulan ini bersaksi aku adalah seorang Rasul. Bulan terbelah 2, maka bulan pun terbelah. Kalau bulan terbelah 2, mereka menutup mata-mata mereka. Mereka mengatakan Muhammad telah menyihir kami. Nah, وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار والطيالسي في مسنده بسند صحيح على شرط البخاري عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قريش هذا سحر بن أبي كبشة وقالوا انتظروا ما يأتيكم به السفار فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم فجاء السفار فقالوا ذاك. Al-Imam At-Tahawi dalam kitabnya Mushkilul Athar meriwayatkan, dan Imam Tayalisi dalam kitabnya Musnad meriwayatkan dengan sanad yang sahih sesuai dengan sanad Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, telah terbelah bulan di masa Rasulullah SAW. Berkata Quraisy, inilah sihir si Ibnu Abi Kabsyah, maksudnya sihir si Muhammad. Abu Kabsyah dikatakan adalah Al-Harits bin Abdul Uzza sebagai ayah susu Nabi SAW, suami daripada Halimah dari Bani Sa'ad. Jadi Rasulullah ketika berusia, sejak dilahirkan oleh ibunya, disusukan oleh seorang perempuan bernama Halimah di Bani Sa'ad. Halimah, suami Halimah ini namanya Ibnu Abi Kabsyah, namanya Abu Kabsyah. Karena mereka menghina Nabi SAW, mereka menisbatkan Nabi kepada ayah susuannya. Jadi kata mereka, ini bulan terbelah, ini kerja Muhammad, ini sihirnya Muhammad, si anak Abu Kabsyah. Itulah kata mereka. Maka qalu, mereka pun berkata, intadiru ma yatikum minas sufar, coba kita tanya kepada orang-orang yang sedang berjalan musafir. Fa inna Muhammadan la yastati'u an yashara an-nasa kullahum. Kalau ini sihir, pasti Muhammad tak bisa menyihir seluruh manusia. Faja'a as-suffaru faqalu dzak. Maka datanglah orang-orang yang rombongan kafilah dari berbagai tempat ke kota Mekah. Semua mereka tanya, ditanyai Quraisy, apakah kalian melihat bulan terbelah? Kata mereka, ya. Semuanya mengatakan melihat bulan terbelah. Menunjukkan apa yang ditunjukkan Nabi adalah merupakan mukjizat, bukan sihir. Karena Nabi tak akan mungkin menyihir seluruh manusia. Naam. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa qad syuhida dzalik ay insyiqaqul qamari fi katsirin min biqa'il ardi wa yuqalu annahu urrikha dzalika fi ba'di biladil Hindi. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan hal terbelah duanya bulan ini telah disaksikan di banyak tempat di bumi ini. Bahkan dikatakan sebagian daripada penduduk ada negeri Hindia menjadikan terbelah bulan itu menjadi sejarah yang mereka berikan padanya penanggalan. Tanggal sekian terbelah 2 bulan. Subhanallah. Naam. وقال الحافظ في الفتح
قال بعضهم لو وقع انشقاق القمر لجاء متواترا واشترك أهل الأرض في معرفته ولما اختص بها أهل مكة. وجوابه أن ذلك وقع ليلا وأكثر الناس نيام والأبواب مغلقة وقل من يرصد السماء إلا النادر وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن ينكسف القمر وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل ولا يشاهدها إلا الآحاد فكذلك انشقاق كان آية وقعت في الليل لقوم سألوا واقترحوا فلم يتأهب غيرهم لها ويحتمل أن يكون القمر ليلتئذ كان في بعض المنازل التي يظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض كما يظهر الكسوف لقوم دون قوم ومع ذلك لم يؤمنوا لأنهم إنما طلبوا ذلك استكبارا وعنادا. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Fathu, sebagian orang berkata sekiranya benar-benar terbelah bulan pastilah akan menjadi berita yang hangat diperbincangkan di seluruh dunia. Ya. Tentulah berita ini tidak hanya terlihat oleh penduduk Makkah saja. Kalau ada yang mengatakan demikian, mengapa tidak mutawatir hanya sebagian orang melihatkan? Ya, padahal namanya bulan seluruh dunia pasti akan melihatnya. Maka jawabannya, peristiwa ini terjadi di malam hari, manakala kebanyakan orang mungkin sudah tertidur. Kemudian orang sudah berada dalam rumahnya, pintu-pintu rumah tertutup, dan tidak semua orang sedang bersiap-siap untuk memantau keadaan tersebut kecuali sebagian orang saja yang kebetulan melihat. Ya, bahkan hal ini mungkin kita dapat kiaskan, analogikan dengan peristiwa ya fenomena gerhana bulan, di mana ketika terjadi gerhana bulan, bintang-bintang yang terlihat pada malam tersebut, ya, sebagaimana keadaannya, dan yang menyaksikan bulan itu benar-benar gerhana, tidak semua orang, tapi sebagian orang saja. Ya, demikianlah kira-kiranya perbandingan antara ya peristiwa fenomena alam gerhana bulan dengan terbelah duanya bulan. Ya, hal ini terjadi untuk satu kaum yang menuntut agar Nabi menunjukkan bukti kenabiannya. Ya, maka ketika mereka berkumpul di sana, maka Allah tunjukkan hal itu terbelah di hadapan mata kepala mereka. Ya, mereka yang benar-benar siap melihatnya. Ya, bukan semua orang dalam permukaan bumi ini bersiap-siap memantaunya. Ya, dan boleh saja mungkin kejadian ini yang namanya bulan tentu tempat terbitnya berbeda-beda. Sebagaimana jika terjadi peristiwa gerhana bulan, tak setiap negeri dapat menyaksikan gerhana tersebut. Tapi dia terlihat di sebagian negeri, tapi tidak terlihat pada negeri lainnya. Sebagaimana gerhana matahari pun demikian. Kalau terjadi gerhana matahari, ada yang total. Di sebagian tempat matahari tenggelam, ada yang tak nampak. Ya, peristiwa gerhana itu berbeda-beda. Karena berbeda-bedanya tempat manusia. Demikianlah kira-kira yang terjadi dengan peristiwa terbelah duanya bulan. Meski demikian, ya kita dikatakan sebagian orang-orang yang di India mereka melihat hal itu menjadikannya saksi sejarah. Ya, namun orang-orang kafir Quraisy tetap membangkang, mereka tetap enggan mengikuti Nabi yang mulia SAW karena keras kepala, ya, dan karena kesombongan mereka. Naam. Ardu Rasul sallallahu alaihi wasallam nafsahu syarifah على القبائل والأفراد. قال ابن إسحاق دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في سنة العاشرة لبئسة في جوار المطعم ابن عدي في جوار المطعم ابن عدي وذلك عندما رجع من الطائف وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه وكان موسم الحج في ذلك العام قد اقترب
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لدعوة قبائل العرب إلى الإسلام كما كان شأنه كل عام منذ أن جهر بالدعوة في السنة الرابعة للبعثة، واستمر على ذلك الأمر حتى آخر موسم للحج قبل هجرة صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكان كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الله من الهدى والرحمة ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين ما بعث الله به. Nah, kita pindah kepada tema berikutnya. Rasulullah menawarkan dirinya yang mulia agar diterima oleh kabilah-kabilah Arab. Ya, menawarkan dirinya kepada orang-orang banyak, ya, atau kepada orang-orang tertentu. Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya menyebutkan Rasulullah pun masuk ke Mekah pada tahun ke-10 daripada kenabian setelah beliau berangkat meninggalkan Mekah menuju Taif untuk mencari lahan dakwah yang baru, karena di Mekah kering, gersang, tak menerima dakwahnya. Beliau berangkat ke Taif. Ternyata di Taif lebih parah, Rasulullah dilempari batu. Manakala beliau kembali ke kota Makkah pada tahun ke-10 dari kenabian dengan perlindungan Mut'im bin Adi, sebagaimana kita bahas sebelumnya. Ketika pulang dari Taif, maka ketika itu alangkah dahsyatnya pertentangan kaumnya terhadap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menyelisih agama mereka. Dan musim haji pada tahun itu telah dekat, dan kebiasaan Nabi SAW setiap musim haji datang, beliau menyiapkan dirinya untuk mendakwahi setiap kabilah-kabilah bangsa Arab yang datang ke kota Mekah agar memeluk Islam. Jadi kita harus paham bahwa syariat haji ini datangnya dari Nabi Ibrahim, dan bangsa Arab itu keturunan daripada Ibrahim dari anaknya Ismail. Maka syariat haji ini telah ada sebelum Islam. Bangsa Arab meski mereka sudah menyimpang agamanya, menyembah berhala, ya, karena disesatkan oleh seorang bernama Amr bin Luhai, dialah yang merubah agama bangsa Arab menjadi menyembah berhala dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap mereka menghormati Ka'bah, mendatangi Ka'bah dan berhaji untuk Allah SWT ke Ka'bah. Tapi hajinya mereka dicampur dengan kesyirikan. Sekeliling Ka'bah ada 360 berhala. Antara Safa Marwah ada patung bernama patung Isaf. Di sana banyak patung-patung. Dalam talbiyahnya pun mereka menyimpang. Mengucapkan mereka dalam talbiyah labbaik Allahumma labbaik la syarikan illa laka la syarikan illa laka tamlikuhu ma malak, yang artinya bahwasanya talbiyah mereka itu dicampur adukan dengan kesyirikan. Ya, mereka menetapkan bagi Allah ada sekutu yang dimiliki Allah, dikuasai Allah, tapi dia tak menguasai Allah Subhanahu wa taala. Itulah lafaz talbiyah mereka. Kemudian juga mereka telah merusak ibadah haji, di mana mereka meyakinkan diri mereka karena sucinya Ka'bah, maka tak boleh orang tawaf di sana dengan membawa baju yang berasal daripada yang haram. Karena itulah mereka menyunahkan bertawaf dalam keadaan telanjang bulat bagi laki-laki di siang hari dan perempuan di malam hari, daripada mereka tawaf dengan baju yang berasal daripada hal yang haram, dari judi, dari riba dan semacamnya. Mereka milih haji dalam keadaan bertelanjang bulat. Ini yang mereka rusak. Kemudian mereka ketika tawaf bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan. Ya, wa kana salatum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah mereka tawaf salat di rumah Allah kecuali dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Ini haji mereka. Ya, mereka pun merubah sebagian daripada manasik. Orang-orang Mekah ketika wukuf di padang Arafat, seharusnya mereka keluar dari Arafat, mereka tak mau keluar dari Arafat. Mereka rubah sendiri. Kata mereka, kita ahlul haram. Ya, kita merasa terhina kalau keluar ke Arafat. Seluruh orang Arab biarlah mereka di Arafat, kita ahlul haram, wukufnya tetap dalam tanah haram dan Arafat di luar tanah haram. Jadi mereka merubah sebagian manasik haji, tapi mereka tetap berhaji. Ya, maka kebiasaan Nabi SAW ketika datang musim haji, orang berdatangan dari seluruh penjuru Arab
Rasulullah SAW menyiapkan dirinya untuk mendakwahi mereka kepada Islam. Ya, sebagaimana yang Rasul lakukan sejak tahun keempat dari kenabian, sejak beliau telah mendakwakan Islam secara terang-terangan. Ya. Dan itu terus setiap tahunnya sampai beliau SAW hijrah ke kota Madinah. Tiap kalau orang berkumpul di musim haji, Nabi mendatangi mereka, menyeru kabilah demi kabilah kepada Allah dan Islam. Rasulullah menawarkan dirinya agar mereka terima, agar mereka mempertahankan Nabi SAW. Nabi menawarkan kepada mereka ada hidayah yang beliau bawa, petunjuk dan rahmat Allah. Rasulullah memohon agar mereka membenarkan Nabi SAW dan membela Nabi SAW untuk dapat menyebarkan agama Allah. Naam. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بأكاذ ومجنة وفي المواسم بمنى يقول من يويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر فيأتيه قومه فيقولون اهدر غلام قريش لا يفتنك. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam musnadnya sesuai dengan syarat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah tinggal di kota Makkah selama 10 tahun setelah menjadi nabi. Terus berupaya mengikuti manusia di tempat-tempat mereka untuk mendakwahi mereka di pasar-pasar semacam pasar Uqaf atau pasar Mijannah ya atau Dzil Majaz. Ketika hari pasar-pasar tersebut ya di musim haji di Mina, maka Rasulullah mendatangi pasar-pasar tersebut. Jadi kalau kita melihat sejarah ya yang namanya perdagangan internasional itu terjadi ketika musim-musim haji. Seluruh bangsa Arab membawa barang dagangannya di pasar-pasar besar. Ada namanya pasar Uqaf, ada namanya pasar Mijannah, ada namanya pasarnya Dzil Majaz. Itulah tempat kumpulnya manusia dan itu tempat berada di Mina. Ya, semua orang-orang datang ke sana. Dan musim haji adalah musim ditunggu setiap bangsa Arab karena momen mereka bisa ke Mekah untuk haji, momen mereka bisa untuk menawarkan segala macam bentuk barang dagangan mereka. Maka Nabi mengambil momen itu untuk berdakwah di sana. Nabi mendatangi pasar-pasar ini, tempat berkumpulnya manusia. Beliau berkata kepada orang-orang, siapa yang mau melindungi saya? Siapa yang mau membantu saya, menolong saya sampai saya dapat menyampaikan risalah Tuhan saya dan aku janji baginya surga. Bahkan sampai pada tingkat orang-orang datang dari jauh, dari Yaman, dari Mesir. Tatkala datang di musim haji, maka orang-orang kafir Quraisy menyebarkan orang-orang untuk memberitahukan mereka, jangan sampai mendengar omongan bocah Quraisy, maksudnya Muhammad SAW, agar engkau tidak tersesat, terfitnah dengan agamanya. Setiap kali datang musim haji, mereka menyebarkan manusia ke seluruh penjuru, jangan dengarkan omongan si Muhammad. Ya, agar jangan kalian terfitnah dengan omongannya. Ya, bahkan inilah menjadi sarana untuk mengiklankan agama Nabi SAW. Gara-gara inilah sebagian bangsa Arab itu beriman. Mereka ingin tahu apa yang dikatakan orang si gila Muhammad, tukang sihir Muhammad, penyair Muhammad. Akhirnya mereka datang dan mengecek, melihat. Dari situlah akhirnya mereka melihat bahwasanya Nabi bukan gila, bukan penyair, bukan tukang sihir. Akhirnya dagangan Nabi pun laku sallallahu alaihi wasallam. Dakwah beliau pun laku. Demikianlah ikhwatul kiram kajian kita, insyaallah besok kita lanjutkan. Ya, terpadakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.